Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh datang lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Ibadah pagi ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Mari kita memuji Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, sebab Dialah Allah yang suci, Allah yang tak bercela. Mari kita katakan suci, suci, suci. Kami ini
Mari kita berdoa. Allah Tritunggal patut dipuji, disembah. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Hati kami bersuka cita bahwa di dalam karya Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus, kami orang-orang yang telah terpisah dari Allah yang suci, yang kudus, dibawa kembali melalui darah Kristus, diperkenan dan dilayakkan di hadapan Allah. Kebenaran Kristuslah menjadi kebenaran kami di hadapan Allah, sehingga kami dilayakkan. Karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya lah kami sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sudah sepatutnya selayaknya lah kami sungguh hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami, sebagai respon kami atas karya Tuhan dalam hidup kami mau taat, kami mau setia, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Hari ini bersama dengan umat Tuhan, kembali kami boleh datang di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, untuk boleh bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat ibadah ini. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Lewat ibadah ini, hati kami dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Lewat ibadah ini, sungguh hidup kami terus boleh dipimpin oleh Allah. Dan hidup kami Tuhan temukan, Tuhan dapatkan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Mari berkati kami Bapa di dalam kami beribadah. Kami mau menikmati akan anugerah Tuhan di dalam ibadah ini, dan kami mau sungguh terus boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari berkati setiap kami yang Tuhan percayakan mengambil bagian pelayanan pada hari ini dalam ibadah minggu. Oleh anugerah Tuhan menolong dan memimpin kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir, mari berkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Demikian kami berdoa, kiranya Tuhan juga menolong mereka yang tidak bisa hadir hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi hambatan halangan mereka. Mari Tuhan Engkau tolong, sehingga di minggu kemudian mereka juga boleh hadir di tempat ini untuk boleh bersama beribadah, untuk boleh bersama memuji menyembah Tuhan, untuk boleh bersama mencari Tuhan, untuk boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Mari berkati seluruh umat-Mu, berkati mereka di dalam seluruh kehidupan mereka, dan terlebih di dalam iman mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan untuk seluruh rangkaian ibadah kami minggu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Engkau dipermuliakan melaluinya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri. Sebagai umat Allah yang setia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 舍土心经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感愿，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，这在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。审判活人死人，我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，
我信罪的赦免，我信圣的复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Saat kita menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali tantangan dan pergumulan hidup yang akan kita hadapi. Namun kita harus ingat bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah yang mampu menolong kita. Mari kita mau angkat pujian, Tuhan kekuatanku. Dalam kesusahanmu
jemaat Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan bertanggapan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Kita akan membacakannya dengan bergantian. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Apakah jemaat Tuhan sudah menemukannya? Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Ketekunan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikian jauh bacaan bertanggapan kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mengangkat pujian. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Setia. Biarlah melalui pujian ini kita boleh memiliki komitmen untuk terus setia kepada Tuhan, terus setia sampai akhir. Mana
masa susah. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Bait yang ketiga, ku mau kasih karena Tuhan mengasihi kita. Ku mau kasih karena Ya kasihiku. Ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur Ya mati menggantiku. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan atas segala rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh nikmati sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah terus boleh ada beserta dengan kami. Engkau Tuhan terus boleh membimbing menuntun kami. Terima kasih untuk segala karya-Mu dalam hidup kami. Di dalam ibadah ini, sebagai rasa respon syukur kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Di dalam puji-pujian kami, sungguh kiranya setiap puji-pujian yang telah kami naikkan, sungguh boleh mempermuliakan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami. Dan kami mau Tuhan tolong untuk boleh mengerti, memahami akan setiap firman yang disampaikan. Agar sungguh firman itu sungguh boleh menolong kami, menuntun kami, membimbing kami, bahkan menegur kami. Untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, diberkatilah hamba Tuhan dengan seluruh keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu, oleh pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus menolongnya, agar ia boleh menyampaikan firman dengan kuasa dan wibawa dari Allah Roh Kudus, sehingga sungguh setiap jemaat boleh diberkati oleh firman. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Oke, shalom. Apa kabar? Ya, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah minggu hari ini. Nah, saudara-saudara, saya tadi sempat saya lupa tadi apakah ngobrol sama siapa ya. Saya bilang begini, hidup ini adalah kesempatan. Jadi selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari gunakan sama Aling. Mari kita gunakan setia dengan Tuhan. Ya. Selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari gunakan untuk setia kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya setiap kita, saudara mau atau tidak mau, saudara setuju atau tidak setuju, pada akhirnya kita semakin hari semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tak mampu lagi. Artinya bahwa kita itu menjalani hidup itu seperti ini. Mau terima atau tidak terima pasti itu terjadi. Ya, saya rasakan pada diri saya ya. Dulu waktu usia masih muda, kalau saya main bulu tangkis itu kuat. Ya, kuatnya mes. Tapi sekarang usia tua, lawan anak usia 20-an tahun tak mampu berlawan. Ya, artinya bahwa hidup itu kayak gini. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika masih diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi nafas hidup oleh Tuhan, gunakan untuk setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Karena pada akhirnya kita harus akui bahwa pada akhirnya suatu waktu, suatu ketika kita tidak berdaya. Ya. Syukur-syukur kalau kita masih bisa sampai di titik itu. Tapi ada kalanya Tuhan tidak izinkan sampai di situ. Di usia muda kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain.
Nah karena itu selagi masih diberi sehat, diberi kuat, diberi nafas hidup, gunakan untuk setia kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita hari ini boleh merespon akan panggilan Tuhan. Tuhan gerakkan kita untuk boleh hadir bersama-sama hari ini untuk beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali lanjutkan akan seri khotbah kita di dalam kitab Ibrani. Tadi kita sudah baca di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Ini lanjutan dari firman Tuhan yang telah disampaikan pada minggu yang lalu oleh penginjil Johnny Eng, di mana ketika kita minggu sebelumnya saya katakan bahwa darah Kristus menyucikan kita, darah Kristus melayakkan kita. Kemudian minggu lalu penginjil Johnny Eng mengatakan bahwa hidup kita, hati kita menjadi baru di dalam Tuhan. Kita disebut ciptaan baru di dalam Tuhan karena Kristus telah melayakkan kita. Nah hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah kita dengan tema saling meneguhkan. Ketika kita berbicara tentang saling meneguhkan, ini tidak berbicara tentang satu orang, tetapi ini berbicara satu komunitas, satu kumpulan orang-orang percaya. Karena kalau saya sendiri, bagaimana saya bisa menguatkan diri saya sendiri, betul? Nah, berarti kalau berbicara saling menguatkan ini berbicara tentang satu komunitas, satu kehidupan berjemaat. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita baca. Saya mau membaca sekali lagi bagian ini. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi oleh darah Kristus kita diberi keberanian, ya kita disanggupkan, kita dimampukan untuk boleh masuk ya ke dalam tempat kudus. Kita bisa langsung mengakses Allah. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, di perjanjian lama itu karena dosa manusia terpisah dengan Allah. Ada pembatas antara Allah dengan manusia, tetapi oleh pengorbanan Kristus jalan itu telah terbuka. Karena itu Tuhan Yesus katakan di dalam bagian yang lain, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dia jadi pemimpin kita. Karena itu, nah ini ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan, telah dibasuh dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan sebagai satu makhluk sosial. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Iya, ada iklan dulu ya. Manusia tidak akan pernah lepas dari hubungan dengan manusia lainnya. Karena itu di Indonesia ada satu istilah gotong royong.
yaitu sebuah istilah yang menggambarkan sebuah kebersamaan di dalam kehidupan manusia, di mana satu dengan yang lain saling memperhatikan, satu dengan yang lain saling peduli, bahkan satu dengan yang lain rela berkorban untuk kepentingan bersama. Juga kita mengenal di Indonesia, juga kita mengenal peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya peribahasa ini adalah hidup di dalam kebersamaan itu kita menjadi kuat. Tetapi sebaliknya, hidup sendiri-sendiri, hidup masing-masing akan menjadikan kita menjadi lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali, 1000 sayang, bahwa kegiatan yang menunjukkan akan kebersamaan hari-hari ini sudah mulai hilang, sudah mulai tidak lagi terjadi di dalam kehidupan masyarakat, secara khusus di dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Kesibukan, pertimbangan untung rugi, sikap egois itu telah mengikis sikap hidup manusia sebagai satu makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 yang baru kita baca, mendorong kita untuk hidup di dalam sebuah komunitas, mendorong kita untuk hidup di dalam sebuah persekutuan sebagai orang percaya, yaitu sebagai pengikut Yesus Kristus. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang berada di perantauan dengan satu situasi yang sulit, yaitu mereka sedang ada di dalam tekanan, mereka ada di dalam penderitaan oleh pemerintahan Romawi pada masa itu. Karena itulah penulis kitab Ibrani menasihati, mendorong supaya mereka tidak hidup sendiri-sendiri sebagai orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah. Mereka tidak lagi hidup masing-masing sebagai orang yang telah dilayakkan melalui darah Kristus. Tetapi sebaliknya mereka membangun sebuah komunitas. Mereka membangun sebuah persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan mereka memiliki sebuah persekutuan, mereka memiliki sebuah komunitas, maka mereka akan menjadi kuat sekalipun mereka menghadapi tantangan, sekalipun mereka menghadapi pergumulan yang berat. Karena itulah kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan ayat 22 sampai 25, jelas ayat-ayat ini merujuk kepada satu persekutuan, komunitas orang percaya. Dia katakan seperti ini, marilah kita, ini jamak, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen atau kehidupan orang percaya dimaksudkan untuk dijalani bersama. Jadi kehidupan orang percaya, orang Kristen
itu dimaksudkan untuk dijalani bersama, bukan seorang diri, bukan dijalani masing-masing atau sendiri-sendiri. Dengan satu kesadaran bahwa darah Kristuslah yang telah melayakkan kita semua untuk boleh menghadap Allah, sehingga tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Karena kita telah ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah Kristus. Saya perlu, saya butuh saudara, saudara membutuhkan saya. Sebaliknya saudara saling membutuhkan satu dengan yang lain. Artinya kita dituntut, kita diajak untuk memiliki sebuah persekutuan di dalam kehidupan kekristenan kita. Dengan adanya persekutuan atau komunitas orang percaya akan menjadikan orang percaya itu akan semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Itulah sebabnya kita mengerti ayat 25, dia katakan dengan tegas, penulis Ibrani mengatakan kepada kita, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, atau jangan menyendiri, menghilang dari persekutuan atau komunitas Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ayat 25 jelas sekali, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah saudara-saudara, mengapa kita dilarang untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Mengapa kita dilarang untuk selalu ada, untuk tidak menjauhkan diri dari sebuah komunitas, tetapi sebaliknya kita didorong untuk selalu bersama? Karena melalui pertemuan-pertemuan ibadah di dalam satu kesatuan, komunitas atau persekutuan, maka di sana akan tercipta satu kehidupan yang saling memperhatikan. Jadi dengan adanya satu komunitas, adanya satu persekutuan, maka di sana akan tercipta satu kehidupan yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dikatakan akan terjadi di sana saling mendorong satu dengan yang lain di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Dan bukan untuk saling menjatuhkan atau saling merugikan. Jadi mulai kita mengerti mengapa penulis Ibrani katakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, di sana akan kita menciptakan di mana kita saling memperhatikan, saling peduli, saling mendorong di dalam kasih dan di dalam perbuatan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang seperti inilah, kehidupan yang demikian inilah yang dikehendaki, yang dimau Allah bagi setiap kita orang percaya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan demikian inilah juga akan mendatangkan kasih. Kehidupan yang demikian ini akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi, saudara bisa membayangkan jikalau keadaan seperti ini terjadi di dalam kehidupan di gereja kita di GKKB Kumpai. Yaitu kita boleh membangun sebuah persekutuan yang kuat. Kita membangun sebuah komunitas yang kuat. Maka di sinilah kita akan bertumbuh bersama. Dan sudah tentu itu akan indah dan akan menyenangkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wadah, sarana yang telah disiapkan gereja kita GKKB Kumpai untuk kita bertumbuh di dalam satu persekutuan, untuk kita bertumbuh di dalam satu komunitas. Gereja telah menyediakan sarana, gereja telah menyediakan tempat dengan sesama orang percaya. Ada kebaktian minggu setiap hari Minggu di gereja, ada kelas pemuridan, ada kelompok kecil di mana jemaat-jemaat telah dibentuk di dalam kelompok-kelompok kecil.
kemudian ada persekutuan pemuda, kemudian ada ibadah sekolah minggu, kemudian ada ibadah tunas remaja. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita aktif menghadiri setiap pertemuan-pertemuan ibadah itu. Kita yang sudah aktif, kita yang sudah setia, pertahankan. Kita yang masih bolong-bolong, minggu ini hadir, minggu depan tidak ada, mari setia, mari kita berkomitmen. Kita yang belum pernah ikut di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan, mari buat komitmen, tekad di dalam diri kita. Kita katakan, aku mau setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, tujuannya apa? Tujuan dari semua itu bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, tetapi untuk kehidupan rohani setiap jemaat, untuk bisa bertumbuh di dalam sebuah komunitas yang ada, di mana di dalam sebuah komunitas itu kita boleh saling mendorong, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Saya senang sekali di dalam kelompok kecil yang kita laksanakan di setiap hari Rabu. Di dalam setiap khotbah yang saya sampaikan, karena setiap kali kami memulai kelompok kecil, saya akan selalu tanya, Bapak, rekan-rekan sekalian, paling saudara tangkap dari khotbahnya Pak Amun apa? Mereka akan cerita dan mereka akan sharing. Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat memberkati saya secara pribadi. Tanpa disadari ketika mereka sharing seperti itu, saya sendiri merasa semakin termotivasi, terdorong untuk melayani, untuk semakin aktif di dalam pelayanan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya hidup di dalam sebuah komunitas orang percaya. Saudara, apa yang membedakan komunitas atau persekutuan pada umumnya dengan komunitas atau persekutuan orang percaya? Saudara-saudara, kalau kita melihat jemaat mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42, maka di sana dikatakan di dalam ayat 41-42, orang-orang yang telah menerima perkataan itu, mereka memberi diri untuk dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah mereka dibaptis, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka menyerahkan diri untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus, apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Nah kita bisa melihat dari jemaat mula-mula yang bertobat, yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka berjumlah sekitar 3.000 orang, dan apa yang mereka lakukan setelah mereka bertobat, setelah mereka menjadi orang Kristen, mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tetapi dikatakan mereka orang percaya bertekun di dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam sebuah komunitas untuk bertumbuh bersama. Mereka menghabiskan banyak waktu, lebih banyak dengan saudara-saudara seiman mereka. Mereka menghabiskan waktu banyak bersama-sama dengan mereka untuk bertumbuh bersama, belajar akan firman Tuhan. Bukan untuk bergosip, bukan untuk menjelek-jelekkan orang lain, ataupun sekedar kumpul-kumpul, bukan itu. Melainkan untuk memecahkan roti, berdoa bersama. Atau sederhananya, mereka saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi di dalam sebuah persekutuan orang percaya di jemaat mula-mula. Komunitas atau persekutuan orang percaya tidak dibangun dengan dasar kebenaran pribadi, tetapi dibangun dengan dasar firman Allah. Dan dampaknya apa? Dampaknya dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada sesama orang sesuai dengan keperluan masing-masing, di dalam ayat 43. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini erat hubungannya dengan tentang beban dengan orang lain.
Saat seorang di dalam komunitas, dalam persekutuan bersukacita, semua merasa sukacita. Saat di dalam sebuah persekutuan atau dalam komunitas mengalami duka, maka semua komunitas, semua anggota merasakan duka. Kemudian di dalam komunitas itu juga kita boleh berbagi, kita boleh sharing akan pergumulan, akan persoalan yang kita hadapi. Tidak lagi dengan sendiri memikirkannya, tapi ada orang-orang yang bisa mendukung kita, ada orang-orang yang bisa memberikan kita dorongan, topangan, sehingga kita tidak memikirkannya sendiri. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi, dan terlebih di dalam komunitas, dampak dari sebuah komunitas persekutuan orang Kristen, maka nama Tuhan akan dipermuliakan melaluinya. Saudara, banyak hal yang positif yang akan kita alami, yang akan kita rasakan ketika kita ada di dalam sebuah persekutuan sesama anak-anak Tuhan. Saat kita selalu punya waktu untuk bersekutu bersama, maka banyak hal-hal yang positif yang akan dapat kita temukan. Penulis kitab Ibrani yang tadi sudah kita baca, sudah mengatakan bahwa di dalam persekutuan itu, di sana kita akan boleh saling memperhatikan. Di sana kita boleh saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Di sana kita boleh saling menguatkan dan saling membantu satu dengan yang lain. Jadi tidak lagi menjalani hidup sendirian. Sekalipun memang beban itu terarah kepada saya, tetapi saya tidak sendiri sebab ada orang-orang lain yang menopang dan menguatkan saya. Saya punya satu kesaksian yang saya sendiri merasa diberkati. Kenapa suatu kali gereja melayani satu keluarga. Lalu kemudian keluarga ini merasa melihat bahwa pelayanan gereja ini sangat memberkati mereka. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami mau percaya kepada Tuhan. Saya sungguh bersyukur. Ya, saya sungguh bersyukur bahwa ternyata ketika pelayanan yang dikerjakan gereja bersama-sama, bukan hanya dikerjakan oleh pendeta, ketika dikerjakan bersama-sama, orang itu merasa diberkati, merasa dikuatkan, mereka dihibur, mereka ditopang, mereka merasa bahwa gereja sungguh-sungguh hadir dalam keluarga mereka. Padahal mereka percaya kepada Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang indah? Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita, penulis Ibrani katakan, jangan lagi mau menjauhkan diri kita dari segala pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi marilah kita tetap setia mengikuti ibadah. Marilah kita setia di dalam kelompok kecil yang sudah dibagi-bagikan itu. Ya, mari setia di dalam kelompok pemuridan yang sudah masuk di dalam kelompok pemuridan, setia di sana. Mari setia di dalam persekutuan, baik itu di persekutuan pemuda, di dalam ibadah sekolah minggu, ibadah tunas remaja. Mari setia di sana. Ketika engkau setia di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah persekutuan orang percaya, maka engkau akan di sana, engkau akan merasakan ada damai, ada sukacita, karena engkau tidak sendirian. Engkau mungkin ada beban, mungkin engkau ada pergumulan, tetapi engkau tidak sendirian, sebab ada sesama orang percaya yang terus menopang, yang terus mendoakan, yang terus menguatkan kamu. Karena itu benarlah apa yang dikatakan penulis kitab Ibrani, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sebab dengan pertemuan-pertemuan ibadah maka kita akan dikuatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita, amin. Kita berdoa. Kami bersyukur akan firman-Mu Tuhan, yang mendorong kami untuk bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Sebab Tuhan pada dasarnya menciptakan kami manusia tidak hidup sendirian. Tetapi kami membutuhkan orang lain di sekitar kami. Dan terlebih kami bersyukur bahwa Allah di dalam Kristus Yesus, melalui darah Kristus kami telah dipanggil di dalam sebuah persekutuan dengan Allah dan sesama. Karena itu kami mau membangun sebuah komunitas di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya.
Kami mau saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu sebagai tanggung jawab pribadi kami untuk kami mau setia di dalam setiap wadah yang telah disiapkan oleh gereja. Baik itu di dalam ibadah raya minggu, di dalam ibadah persekutuan, maupun di dalam kelompok-kelompok kecil, bahkan di dalam setiap wadah yang telah disiapkan. Kami mau setia, kami mau aktif di sana. Tolong kami Bapa, mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena hal-hal yang lain, tetapi biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk sungguh boleh melihat bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan materaikan di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan meresponinya dengan mengangkat pujian tetap setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu biarlah kita sebagai anak-anak-Nya juga memiliki hati yang setia kepadanya. Pada pengulangan kedua kita akan menjalankan kantong persembahan. Kepada petugas persembahan dapat mempersiapkan diri. Mari kita angkat pujian ini bersama, tetap setia. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
telah melihat bagaimana kebaikan-Mu di dalam hidup kami, kebaikan-Mu yang besar yang Engkau tunjukkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami ada sampai saat ini, itu semua adalah karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu setia kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau boleh mengizinkan kami untuk datang di hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi boleh mengajari kami untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap saling mengasihi dan saling meneguhkan dengan sesama kami. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau dan iman kami juga boleh semakin teguh kepadamu ya Tuhan. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Tapi ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menerima persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersanduk kembali. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Oke, sangat syukur sekali kita semuanya tetap baik-baik saja, di mana kita boleh beribadah dengan baik pada pagi hari ini. Saya akan membacakan untuk petugas pelayanan pada minggu depan dengan tema pengorbanan yang pantas, yaitu untuk firman Tuhan Pendeta Amun Saputra, liturgis yaitu Saudari Vivi, backing vokal yaitu Saudari Acing dan Helen, pemusik yaitu Saudara Kevin, dan untuk petugas persembahan yaitu Pak Effendi dan Pak Pantas. Dan untuk ibadah kenaikan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan tema kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu untuk pembicara Pendeta Amun Saputra, liturgis yaitu Saudari Levina, backing vokal yaitu Saudara Devon dan Hiskia, dan untuk pemusik yaitu Saudara Devon, Lili, Lia dan Joseph. Oh itu ada kesalahan, yaitu untuk backing vokal yaitu Saudari Devi dan Hiskia. Dan untuk petugas persembahan yaitu Saudari Cincing dan Milna. Dan untuk petugas pelayanan ibadah pada Tunas Remaja yaitu dengan tema Tidak Tahukah Bahwa Kamu Adalah Bait Allah. Dan untuk pembicara yaitu Ibu Esther, liturgis yaitu Saudari Desi, backing vokal yaitu Saudara Andre dan Sela, pemusik yaitu Saudari Emma, Kohui dan Saudara Fangki, dan untuk petugas persembahan yaitu Saudari Cindy, dan untuk operator LCD yaitu Saudari Feriska. Dan untuk ibadah sekolah minggu yaitu dengan tema Raja Daud dan Absalom, dan guru cerita yaitu Saudari Acu, liturgis yaitu Saudari Devi dan Helen, dan untuk pemusik yaitu Saudara Asau. Persembahan yang sudah masuk pada minggu lalu untuk ibadah raya yaitu sebesar Rp1.118.000, dan persembahan minggu lalu sekolah minggu yaitu Rp91.500, dan untuk tunas remaja Rp377.000, pemuda remaja itu Rp44.000, dan persembahan persepuluhan yang sudah masuk 067 Rp1 juta, inisial D.A.D yaitu Rp400.000, dan untuk keluarga Ibu Amoy yaitu sebesar Rp200.000, dan untuk Ibu Limena yaitu sebesar Rp150.000,
keluarga Pak Marno Ambarita yaitu sebesar Rp200.000 dan inisial A.T yaitu Rp170.000. Dan persembahan ucapan syukur yang masuk pada minggu lalu yaitu keluarga Joni Eng yaitu Rp300.000, saudari Ferry Kurniawan yaitu Rp2 juta, keluarga penginjil Thomas Sanjaya dan Clara yaitu Rp500.000. Apakah ada tambahan dari majelis? Oke. Jika tidak ada, Oke ya, saya tambahkan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus itu akan dilaksanakan pada hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan laksanakan jam 9 pagi di gereja ya. Jadi karena tidak ada sekolah minggu, jadi kita perawal sedikit jam 9 pagi hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan menyediakan tempat bagi kita ya. Firman Tuhan katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat dan ketika tempat itu sudah ada aku akan kembali ya. Nah karena itu penting bagi kita untuk boleh hadir untuk melihat tentang segala karya Tuhan dalam hidup kita ya. Ini adalah satu momen penting di dalam kekristenan, bagaimana Tuhan Yesus telah berjanji ia akan pergi dan ia akan kembali. Nah karena itu hadir bersama di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 26 Mei jam 9 pagi di gereja. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hari ini ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita? Iya, boleh berdiri? Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Oke, di atas apakah ada? Oke, senang sekali ya kami menyambut saudari boleh hadir bersama dengan kami pada hari ini. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap di sekitaran Kumpai, nah kami mengundang saudara untuk boleh bergabung bersama kami di GKKB Jemaat Kumpai. Kami dengan senang hati menyambut saudara pada hari ini. Kiranya saudara boleh bertumbuh di tempat ini ya. Tuhan memberkati. Oke, jemaat sekalian yang sudah hadir pada hari ini, Tuhan memberkati kita terus setia di dalam Tuhan. Mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini. Saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih pengorbanan di dalam Yesus Kristus yang olehnya kita dibenarkan di hadapan Allah, tetaplah setia dan percaya kepadanya, dan di dalam pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus, memimpin menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali pada minggu depan di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan